hangat dan tidak terlihat apa sih mencekam gitu, enggak gitu. Jadi Intan bisa bedain gitu. Bang Kris, silakan Bang Kris. Ya, jadi dari bau yang pertama, terus ekspresi, itu namanya ekspresi ya Kak Intan ya, itu namanya ekspresi, memang betul. Artinya apa? Meninggal dalam Kristus itu pasti wajahnya damai dan tenang, itu pasti ya, karena apa? Dia sudah ada rasa pasti gitu loh, ada rasa keyakinan bahwa dia pasti nggak ke neraka, dia pasti bersama Yesus, makanya ekspresinya pasti itu. Datang Bang Juma, pasti ada perbedaan. Ini cuma betul apa Bang Juma anu nih? Selamat pagi. Semangat pagi teman-teman semuanya. Oke. Mohon izin. Selamat pagi bro. Ya. Pagi juga. Ya, ada temanya bro, saya silakan. suka. Mampir lihat tema. Ya silakan. Karena dua arah. Bro Juma kan gini ya bro. Bro Juma. Ya gini bro Juma ya. Pertama terima kasih sudah datang. Yang kedua kan saya sudah janji. Kalau di Komal Kristen nggak perlu on-cam dirimu bro. Kami nggak pakai syarat-syarat tertentu kayak gitu ya. Diskusi aja kita, oke bro? Oke. Saya harap ketika saya di Komalmu, ya jangan suruh on cam dong. Sama seperti kayak kita sekarang ini loh, diskusi aja tanpa wajah kan bisa gitu loh bro. Ya bro? Oke. Iya, saya akan datang ke Komalmu, tolong jangan suruh on cam ya, karena kita diskusi bukan wajah tapi data dan narasi, kan gitu bro. Paham ya bro? Yes. Oke, ya. Silakan Bang Juma, ada yang mau sampaikan? Karena tema ini tertarik menurut Anda, silakan. Iya, baik. Ajaran mana yang sesat? Kristen atau Islam? Kalau berdasarkan Al-Quran sudah pasti Kristen. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu adalah yang mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada, sekaligus mengimani Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk, menjadi manusia. Itu musyrik. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Ayat lainnya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Itu di Quran. Nah, sekarang di Bible bagaimana tentang Kristen? Dijelaskan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada muridnya nih, orang Yahudi nih, agar mereka waspada kelompok luar yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi simpulnya adalah menurut Yesus, penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Itu. Jadi kami orang Islam ini harus waspada kepada orang-orang di sekeliling kami yang memakai nama Yesus, yang mengaku pengikut Kristus, karena itu adalah penyesat. Sabar. Saya 10 detik lagi. Jadi kami harus waspada kepada orang-orang sekeliling kami yang memakai nama Yesus Kristus, karena menurut Yesus itu adalah penyesat. Pertanyaan saya muncul. Oke, udah cukup menurut ya. Yesus, nggak usah banyak panjang lebar. Kok aja di Komal kau mute kok kerjanya begini. Apa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Allahnya Musa? Menurut Yesus penyesat itu bergelar apa? Silakan. Juma. Ya sudah. Ya gantian ya. Saya tadi, menurut Yesus penyesat itu bergelar apa? Silakan. Allah Ta'ala, ya. Nah, gini kamu harus tahu, kealahan itu kan harus nyambung dari bangsa Israel. Ya, sekarang pertanyaannya pada kamu itu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Allahnya Musa? Silakan jawab. Ini kok jadi bahas Allah ya? Ini temanya. Temanya. Dijawab aja temanya. Karena ada hal lainnya. Sesuai dengan sesat bro. Sebentar Bang Kris, jangan dipotong Bang Kris. Temanya apa? Di sini ajaran sesat kan menyangkut Allahnya, betul nggak Bang Kris?
Tema. Enggak. Makanya kita ke situ. Iya bro, Apa cuma tuh? sebentar. Ya. Itu menyangkut Allah bro. Sesat nggak? Sesat itu menyangkut sesembahan. Bro. Menurut Yesus Oke? penyesat itu Menyangkut memakai nama sesembahan. siapa? Sebentar. Kita membahas Nah. sesat itu terkait sesembahan. Oke, Sabar, giliran bro, saya sabar, kalau biar gitu. dijelaskan. Giliran saya. Loh, belum selesai Intan Itu bro. belum Belum selesai. selesai. Saya Sabar, ditanya, sabar. jadi saya Belum menjawab. selesai. Belum selesai. Iya, kok belum jawab. selesai. Sabar. Apakah Allah Panik, Subhanahu wa Ta'ala itu Allahnya Abraham, Bro, Ishak dan sabar, Yakub dan sabar. Allahnya Musa? Ya, itu Karena jawab di dulu. dalam Ya, itu jawab kitab dulu. kami, sebentar Ya, saya Bang Chris, jawab. jangan dipotong. Mumpung ada dia, kalau di ruang dia itu di mute, ya, supaya kamu tahu juga. Jawab Ya, dong, nggak saya usah jawab banyak dong. ini, nggak usah banyak ngomong kau. Karena Allah Subhanahu wa Saya Ta'ala itu ditanya. bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya Izinkan Musa. saya menjawab. Ya, itu Allahnya Allah lainnya. Saya Sekarang menjawab jawab. dong. Jawab iya atau tidak. Saya Ya, menjawab dong. Silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas dong. Nah, sedangkan di dalam sabar dulu. Sekarang begini, Saya, apakah Ibrahim itu Abraham? saya menjawab dong. Masih Apakah kan belum Ibrahim itu selesai. Abraham? Ya, aku nggak mau Abraham, bawa ke Bro. narasi kamu ya. Saya menjawab. Apakah Ya, Ibrahim itu Ibrahim apa Abraham, Bro? Apakah Jawab Ibrahim dong. itu Abraham? Silakan jawab. Silakan jawab. Satu koma emosi. Apakah Saya Ibrahim menjawab dong. itu Abraham? Saya belum selesai. Ya? Saya belum Oh, selesai. tidak panik, Iya. tidak panik Saya- ya. Tidak panik, Cik Jawab bro. Korin, ya. Apakah Ibrahim itu Abraham bro? Saya menjawab apakah dulu. Ibrahim itu Abraham? Silakan. Saya menjawab dulu. Silakan. Kok- Silakan. Ya, silakan. Apakah Ibrahim Abraham? Kenapa Apakah jadi Ibrahim emosi? Abraham? Silakan bro. Ya. Oh, tidak Jadi, emosi. Silakan. Enggak ada dengar, emosi. dengar. Sabar. Jadi, Ya. ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, apakah itu Abraham? Ya silakan aja Anda menilai. Kalau Anda mengatakan bukan, ya bukan. Loh, Kalau Anda kamu mengatakan jawab bro. Kamu jawab. Ya, apakah dasar Ibrahim pijakan sama dengan saya Abraham? Quran. Kau jawab. wa may yarghabu silakan. an millata Silakan. Ibrahim illa man Kotor kau, safihana. Turun, nggak kepake kau di sini, ya. Kamu harus tahu jawab sesuai pertanyaan. Kau aja di komal kau koar-koar nggak karuan, kayak orang kesurupan. Makanya Lagian ketika gini. datang ke komal Kristen, jin korinnya ditaruh di botol dulu, ya. Begini, jelas itu berbeda antara Abraham dan Ibrahim. Abraham itu putra Terah, ya, Kejadian 11 ayat 26, sedangkan Ibrahim Al-An'am ayat 74 itu adalah putra Asyar. Bagaimana mungkin, ya, itu sama, ya. Dan kalau logikanya, ketika Ibrahimu itu disamakan dengan Abraham mendirikan kubus hitam setan itu, ya, karena itu simbol paling dilarang. Kubus hitam itu simbol paling dilarang oleh Elohim kita, ya, karena itu simbol perlawanan kepada Elohim. Ya, tema itu temanya itu di atas. Itulah. Yalah, apa ini? Ini ajaran mana ini Kristen nih? Oh, Iya, izin Bang betul Regar, nih. izin Bang Regar. Izin Bang Ini ada. Regar. Dia Iya. boleh ya kawin di church? Izin Bang Regar, Bang Ahmad izin dulu. Tadi Sure. begini Bang Regar. Kamu Kita kan kemana fokus kemana? nih, Bang Ahmad. Sini. Nah, Beber naik, dia bilang Tuhan Yesus dapat tinju. Terus kita bilang lah, si Muhammad yang ditonjok si Jibril gimana sampai ompong. Kan betul Nah, itu gitu. debat- Jadi si debat Beber yang kusir bikin itu. rusuh. Ya, silakan fokus. Fokus. Bu, saya mau tanya, G ni boleh ke kawin? Ini Apa? pastor ke Tanya apa apa ini kau? nih? Ini kawin dia. Sudah dinaikkan, ini temanya bagus. Aman. Apakah Muslim sembah Nabi Muhammad? Ya, bagus. Jadi boleh saya menjawab? Jawab. Pakai Bang ayat, Juma Bang. dibesarkan, Bang Juma dibesarkan itu. Iya, saya menjawab dulu ya.
Ya. Biar enak diskusi. Jadi ketika ada pertanyaan dari saudara-saudara Kristen, apakah kami menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya innani anallah la ilaha illa ana. Kami menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu hanyalah manusia, utusan Allah. Al-Qur'an yang menjelaskan itu bahwasanya Nabi Muhammad hanyalah manusia, bukan Tuhan. Apa pula dia yang paling besar? Cheat kan dia. Tunggu sampai dulu, saya menjawab dulu. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak ada ajaran menyembah atau menuhankan Nabi Muhammad, itu enggak ada. Nabi Muhammad itu manusia, sedangkan Tuhan yang kami sembah adalah pencipta manusia yang mengutus Nabi Muhammad. Itu fakta, itu real. Di dalam Al-Quran jelas bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah manusia. Dikatakan dalam Al-Quran, Kul subhana. Saya baca dalil. Saya baca dalil dulu. Saya baca dalil. Baca dalil dulu. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Nabi Muhammad itu hanyalah manusia, kan gitu. Nah, boleh saya balik bertanya? Boleh? 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 Bang Juma, sebentar. Kamu bilang Nabi Muhammad itu hanyalah manusia, tidak perlu harus menyembah kepadanya. Nah, pertanyaan saya, syariat Islam itu buatan Allah atau buatan manusia, buatan Muhammad nih? Buatan manusia lah. Baik, baik. Jadi Nabi Muhammad itu diberi tugas untuk membuat kemudian penjelasan, pengerahan, dan juga apa yang menjadi uraian dari Quran. Di mana dalilnya? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Apa kata Al-Quran? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas tuh. Sorry. Beliau bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Jadi Nabi Muhammad Sebentar Juma, jangan melebar. Kau untuk menjelaskan, bukan untuk mau melebar, mau menguraikan. membohongi Juma. Loh, Yang saya Al-Quran, tanya, surah An-Nahl, itu adalah ayat syariat 44. Islam. Yang syariat Islam itu Ya, dibuat ya. oleh Rasulullah atau dibuat oleh Allah. Oke, Sehingga Bom bunuh di diri dalam dia kalau syariat Akbar itu Islam, ya. sebentar Bang JR. Jangan Di panik, dalam jangan panik, syariat santai, Islam. santai. Aku sendiri kok di sini. Ini Iya, komal nggak kalian apa-apa. kok, ini Sebentar, markas Bang kalian. Jer, Jangan ya. panik, santai, relax. Ya, oke. Di dalam Ya. syariat Islam Iya. terkandung yang namanya sholat 5 waktu, syariat Ya. sholat 5 waktu. Oke. Di mana ayatnya? Di mana Ya. ayatnya Allah menyuruh Muhammad untuk memerintahkan sholat 5 waktu? Silahkan Oke. ayatnya di bawah. Baik, An-Nahl ayat 44. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Loh, Bang Juma kok di mute? Jangan di mute dong. Jangan di mute. Jangan panik. Aku sendiri di sini Muslim. Ini markas kalian gimana sih serigala-serigala ini? Saya bukan bebong. Jangan mau dimakan saya ini. Ini serigala-serigala buas sekali kalian ini. Santai aja. Tidak jangan Iya. Santai-santai. Aku ini bukan bebong, kawan-kawan. Aduh. kita mau edit aja Karakter udah serigalanya babak jangan dipakai dong. Jangan dong. Rumah Aku kamu manusia. Tidak bisa, ya. Apa? Tidak usah gunakan kata yang Aku tidak bukan bebong. bijak. Aku Jadi bukan kalau bebong, punya adab, kawan-kawan. habis Please. bicara di mute Please. gitu loh. Bukan baku tindis. mau Jadi menjawab. penggembala kambing, Muhammadmu itu Saya mau menjawab. sholatnya di kandang kambing. Gimana Kenapa? kamu bisa di masjid? Yang penting jangan lahir di kandang domba. Suruh di masjid, di Yang mana? Muhammad itu sholatnya Lahir di di kandang kambing, domba. kandang kambing. Dia Yang penggembala penting nggak lahir di kambing. kandang domba. Jangan yang modal bijak. menghujat kau di sini. Kami Bergunakan minta kata data yang izin bijak. Kak Nona. Ini kesurupan Izin Kak semua, Nona, weh. kita Gitu butuh loh. data ini Kak Nona. Kenapa kesurupan semua, weh? Kalau Oke, punya oke, adab, sebentar, harus sebentar, bicara sebentar. di mute gitu loh. Kenapa kesurupan Diskusi semua, tengah jalan ini. Mama. Mama apa ini? Oke, Kesurupan oke. semua. Oke, Bang Juma, Bang Juma. Jawab. Mari Bang JR ini. Aku mau menjawab. Please deh. Please deh, yang lain itu coba mute dulu. Habis bicara Kalian diskusi nakal. jalan.
Oke, Jangan Bang Juma silahkan buka ayat yang tadi di bawah. Ya, Di An-Nahl Al-Quran berapa surah supaya- An-Nahl ayat Silahkan dibuka. 44. Ya, silahkan Bil dibuka. baru bayyinati dijelasin. waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Aduh, memang ini lagu Runda penipu. Ini disuruh buka ayatnya, dia nggak buka. Ngomong-ngomong kosong aja kau. Buka, Ini lagi buka dulu. ayat loh, Bu. Biarkan dulu Bang Juma ngomong loh. Kenapa Kami butuh kandang data ini? dulu. Kami Kenapa nggak mau kandang dibohongin. ini Ngapain begini buang waktu kacaunya? Ayatnya Kandang ini dibuka kenapa? supaya penonton Ayatnya juga ikut dibuka membaca. Dibuka baca baru jelasin. Supaya Ternyata di penonton sini juga ikut cuma. membaca, Bang Juma. Kalian nanti bisa buka kitab Bisa. original teks kitab Anda bisa. Bisa. Aduh, lari ke original tolol kau. Kan Anda minta Buka, di original dalam teksnya. Al-Quran itu ada terjemahan Ya, juga. jelas. An-Nahl ayat 44 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tidak bisa baca Quran. Bil Dia lagi tidak bayyinati suci. waz Ayatnya biar teman-teman di bawah juga boleh membaca sama-sama. Kan kita ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bunda disuruh buka ayatnya malah dia baca mantra si Juma ini. Kami nggak perlu mantra Itu Juma. ayatnya jelas berbunyi Nabi Muhammad Oh, data buka. Kau sudah bisa open kamera buka. diperintah Oh, mulai bohong. Oke, bohong kesaran saya kita baca si dan Juma ini mengurai- juga penipu ternyata. uraikan terkait dengan hukum-hukum yang datang. Mulai dusta. Diam kau dulu. Urunda penipu kau. Saya Turunin dulu penipu dia ini. Lihat dulu teman-teman, di sini tidak ada data yang membicarakan tentang sholat 5 waktu ya. Sholat Ya, 5 waktu di bagaimana? sini nggak ada di sini. Ini An-Nahl 44 yang dibawa oleh si satpam penipu ini. Inilah orang satpam diyakini sebagai gurunda. Ujung-ujung yang didapatkan oleh pengikutnya makin nggak tahu apa-apa. Nah, kita baca dulu ya. Tadi dia bawa An-Nahl 44. Mereka kami utus, sebentar ya, membawa bukti yang nyata, mukjizat, kitab-kitab diturunkan kepadamu, al-zikir atau Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan mereka agar mereka memikirkannya. Jadi di mana ini sholat 5 waktu di sini disuruh? Ini dikatakan bahwa diturunkan kepadanya al-zikir, Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada tertulis nggak yang namanya sholat 5 waktu? Cuma penipu. Coba Ini ya, host. umat Islam itu nggak cerdas-cerdas karena Host. penipuan si ini. Host. Host. Ya, kebetulan saya kan ini lagi bawa HP satu. Coba host yang buka datanya di surah Hud 114. Coba. dulu Kak Iron. Surah Hud 114. Hud 114. Coba. Tunjukkan kamera di kamera. Kak Iron, tolong. Kak Iron boleh buka kah? Surat Hud, ayat berapa? 14. Ayat 14. 114. Hud 114. Di bang beserta badan-badannya itu, tubuh-tubuhnya itu, ini kan berarti nanti bertentangan dia. ya. Makanya Paulus mengatakan darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Ya toh?
Bang Juma 01. Ya toh? Selamat siang. Selamat siang. Ini asli atau enggak ini Jumanya? Asli dong, asli. Suaranya, Asli dong. suaranya aja beda. Asli dong. Enggak lah. Boleh. Asli enggak itu? Asli dong. Temanya bagus nih. Al-Kutub, ajaran sehat. Ah, masa? Kok Al-Kutub? Waduh, ini tahun 2026 masih bisa buta huruf ini. Al-Kutub dong, kan kumpulan buku-buku. Kan Al-Kutub dong. Buta huruf gimana nih? Al-Kutub dong, kan kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab kan satu buku. Gimana sih? Al-Congor. Orang seperti ini. Kalau Alkitab itu satu kitab. Sedangkan kitabmu kan banyak kitab-kitab. Jadi Al-Kutub bahasa Arabnya Al-Kutub. Sekarang gini, Bang Juma. Kalian kaget bukan? Kalian Al-Quran kaget. Al-Congor. Jangan menghujat dong, jangan menghujat. Jadi bahasa Arab daripada kumpulan buku-buku itu Al-Kutub. Kalau Alkitab itu satu kitab. Sedangkan kitabmu kan banyak kitab, Bos. Tapi kita masuk ke tema, boleh? Nah, sebentar, saya jelaskan dulu Bang Juma. Alkitab Oke, ya. boleh. Gini ya, di dunia ini sebentar, di dunia ini banyak kata-kata yang sama tapi maknanya berbeda. Ya, betul. Oke. Jadinya bahasa Arab yang Anda gunakan silakan. Ini bahasa Indonesia Alkitab yang sudah dipahami. Apa? Alkitab bahasa Indonesia? Ya iyalah. Nah, Iya, terjemahan. nih. Sama dengan Kemenak. Quranmu terjemahan di Kemenak. Ya, sebentar. Sebentar, jelaskan. Ayat itu bahasa apa itu? Coba kaidah Alkitab itu dari bahasa apa? Kaidah mana? Jangan tarik-tarik dari bahasa Arab. Saya sudah menemukannya di Indonesia. Dengar. Kalau bahasa Arab itu dia punya kaidah, dia punya tata bahasa. Nah, Itu Alkitab bahasa itu Arab, kan bahasa Arab. Oke? Di Arab bahasa Arab, di Indonesia bahasa Indonesia dong. Lu kenapa bisa kau rubah bahasanya orang? Gak bisa. Emang kami orang Arab, kami orang Indonesia. Nah, kenapa menggunakan bahasa Arab kalau gitu? Duh, siapa yang gunakan bahasa Arab? Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa serapan. Bahasa serapan. Iya. Coba. Bisa nggak kita mengatakan Alkitab matematika, Alkitab geografi, bisa nggak? Nah, nggak bisa lah. Ya nggak bisa karena Alkitab itu bahasa Arab. Masa? Enggak, sekarang gini. Cuman karena kalian itu agamanya memang agama benar. Dia dengan bahasa Arab itu. Ya, bangga dong. Bangganya dia. Bangganya dia. Dipakai. Kalau tidak memiliki kemudian nilai yang luar biasa, tidak mungkin. Berbangga berbahasa Arab. Ayo. Terus kenapa kau pakai bahasa Arab kalau gitu? Ayo. Kenapa kau pakai bahasa Arab? Kenapa kamu kitabnya pakai bahasa Arab? Kenapa? Katanya bangga. Kenapa? Kami Kenapa kau pakai bahasa Arab? Indonesia. Kenapa Bangga kamu pakai bahasa Arab? Ya, kamu sendiri kenapa bahasa Arab? Hai, malu kau malu. Ah, kenapa kamu sendiri pakai bahasa Arab? Loh, Kenapa? kamu yang Kenapa ngomong pakai bahasa tadi Indonesia? kamu bangga bahasa Arab. Kutanya samamu. Kitabmu Terus, pertamanya bahasa apa namanya? Kami putra putri Indonesia. Berbangga berbahasa. Kitabmu awalnya bahasa apa? Berbangga berbahasa. Jawab. Katamu kitabmu awalnya berbahasa apa? Kitabmu awalnya bahasa apa? Congor kau. Bisa nggak kau jawab? Kami putra putri Indonesia. Bangga berbahasa. Bangga berbahasa. Kitabmu itu awalnya bahasa Yunani. Indonesia. Bahasa Yunani awalnya. Jawab. Tapi Biblia masuk ke dalam bahasa Inggris. Tapi Biblia terjemahannya Kau usah tinggal di Indonesia. Kau bilang kau bangga berbahasa Arab. masuk ke Indonesia. Kenapa Biblos masuk ke Indonesia jadi Alkitab? Malu kau malu. Hai. Kok jadi Alkitab? Bahasa Yunani, Bang Malu. Kok jadi Alkitab? Kita sikingnya bahasa Yunani, Bang Sumpah pemuda dijadikan sumpah Arab.
Kenapa? Kenapa ikut-ikutan ngarap mereka? Kan agamanya dari barat. Kitab sucinya berbahasa Yunani, Nggak Bang bisa Juma. menjawab. Harusnya tabiblia kan? Kenapa masuk ke Indonesia jadi bahasa Arab? Katanya cinta bahasa Indonesia. Katanya cinta bahasa Indonesia. Terus kenapa pakai bahasa Arab? Ya iya, buktinya kau bilang tadi kamu cinta bahasa apa? Ya memang cinta. Yang masalah ini bukan masalah cinta Loh, tidak kan cinta. kamu tadi ngomong. Yang jadi masalah Kamu ini bangga kitabmu. berbahasa Arab. Kenapa jadi bahasa Gimana Arab sih? kitabmu? Hei, Ya memang kenapa bahasa kitabmu pakai serapan bahasa Arab? Indonesia. Ya, kenapa nggak pakai bahasa Sejak Indonesia kapan aja? Indonesia punya bahasa? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Sejak kapan Indonesia punya bahasa? Kenapa tidak pakai Sejak bahasa kapan Indonesia? punya bahasa Indonesia? Kenapa Ya, kamu nggak Indonesia pakai bahasa punya Indonesia bahasa aja? serapan, Kenapa? botol. Itu pertanyaan lu. Sejak Kenapa? kapan Indonesia punya Kenapa? bahasa Indonesia? Ya, kenapa kamu pakai bahasa Sejak Arab? kapan? Kenapa nggak pakai bahasa Botol. Indonesia? Hei, Kamu akuin dah Indonesia Hei. punya bahasa Indonesia? Iya, saya akui. Saya Kamu akui. akui. Mana bahasa Indonesia mana? Bahasa Indonesia buku-buku, Bible buku-buku. Kenapa lari ke bahasa Arab? Kenapa kamu ke bahasa Arab? Hai. Katanya cinta bahasa Indonesia. Katanya punya bahasa Indonesia. Katanya cinta Sucinya bahasa berbahasa Indonesia. Bahasa Yunani, Indonesia kata punya Indonesia. bahasa serapan. Jadi berbahasa botol. Indonesia. Bible itu, Indonesia enggak punya bahasa. Botol. Bible itu bahasa Indonesianya Indonesia enggak buku-buku. punya bahasa. Botol. Biblos bahasa Indonesianya Indonesia buku-buku. enggak punya nggak punya bahasa. bahasa, Malu kenapa kau kau? sedikit. Kitab sucinya Makanya berbahasa kau bangga Indonesia. bahasa Di Arab. Indonesia, weh. Biblos bahasa Indonesianya buku-buku. Wey, Hei. hey. Malu Biblos dia bahasa malu. Indonesianya buku-buku. Malu dia. Kenapa lari ke bahasa Asal Arab usul Alkitab? bahasa sendiri dia enggak tahu. Hey. Asal usul bahasa sendiri dia enggak tahu. Biblos bahasa Indonesianya buku-buku. Biblos bahasa Indonesianya koran. buku-buku. Kalau koran. Hey, Biblos Koran. bahasa Indonesianya buku-buku. Kenapa lari ke bahasa Arab? Alkitab. Koran. Kalau kau pingin kali Koran. ikut-ikutan Islam menggunakan Koran. bahasa Arab, Koran. pakai Koran. Al-Qutub. Koran Al-Qutub, dongeng. Markus, Al-Kutub, Lukas, Koran dongeng. Al-Kutub, Matius, Koran Bible yang dongeng. Jangan ayat horor di situ. Roma, Jangan baca Al-Kutub, Buku masih Galatia, mending Al-Kutub, daripada Al-Kutub. dongeng. Kalau mau bahasa Arab juga ikut-ikutan Al-Quran, pakai kata Al-Kutub. Jangan kau asal bunyi. Kumpulan buku-buku, kumpulan surat kabar kok disebut Alkitab. Indonesia saja kau bilang Nyambungnya Indonesia di punya bahasa. mana? Lo kamu Nyambungnya sendiri di aja ngomong mana? tadi. Indonesia kau sebut punya bahasa. Mana bahasa Indonesia? Indonesia punya bahasa, Yang yaitu mana bahasa bahasa Indonesia. Indonesia? Aku mencintai kau bahasa Indonesia. Biblos, bahasa Indonesianya Biblos apa? Koran. Oi. Koran. Bahasa Indonesianya Biblos Koran. apa? Koran bahasa Malu siapa? dia. Malu. Koran Bahasa bahasa Indonesianya siapa? Biblos apa? Koran bahasa Kristen kalau siapa? sudah kehabisan modal, Eh, ujung-ujungnya fitnah. Jujur Ini begitu kalau yang kehabisan Kristen modal, si Juma. ujung-ujungnya Oi, oi. fitnah. Nuralim. Bahasa Indonesianya Dia Biblos ngomong katanya apa? bahasa Indonesia ada bahasanya. Mana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Bahasa Biblos Indonesia lo apa? hasil serapan botol. Indonesia aja nggak tahu. Bahasa Indonesianya Mana Biblos bahasa apa? Indonesia? Sejak kapan Indonesia punya bahasa? Bahasa Indonesianya Indonesia Bahasa hasil itu kan nggak ada serapan. orang Bahasa Botol. Indonesianya Biblos Indonesia nggak punya apa? bahasa. Ya dodol. Malu kau, malu. Ini belum masuk tema loh. Saya cuma bilang Al-Kutub ajaran sehat. Apa Nah, iya? Al-Quran, Al-Kutub itu bahasa Indonesia. Al-Quran, Bahasa Arabnya. ajaran Bukan Alkitab. Al-Congor. Kalau Alkitab itu nama lain Al-Congor, Al-Quran. Tidak boleh kau bilang Al-Congor. Alkitab kepada kumpulan buku-buku begitu. Biblos itu ajaran Al-Congor. selangkangan. Biblos. Ini Ajaran selangkangan itu Ketika biblos. di Indonesia kan teladan Umis. artinya buku-buku. Ini dia guru dah, ini Jangan dia akiunya. Alkitab. Akiu Kalau gorilla. kumpulan buku-buku dalam bahasa Arab disebut Akiu Al-Kutub. gorilla gurunda siapa? Jadi kalau Gurunda Anda siapa? ingin kali menggunakan Begini, bahasa tiba-tibanya. Arab, niru-niru Islam, Al-Congor. maka Anda harus menggunakan kata Al-Congor. Al-Kutub. Begini, Al-Kutub. Jangan Alkitab. Ciptaan Bikin kalian di malu sini. aja. Begini teladan kalian. Loh.
bikin malu sesama Bahasa umat Kristen. Yunani. Satu orang. Tabiblia, Malu bahasa aku. Yunaninya Tabiblia. Bahasa Inggrisnya Biblos. Bahasa Indonesianya adalah buku-buku. Malu aku loh. Bahasa Arabnya Ada 7 jutaan umis di Indonesia begini. Loh, Begini kualitas gurunda. pertama kitabmu bahasa Yunani, namanya Tabiblia. Lalu ke bahasa Inggris namanya Biblos. Lalu ke bahasa Indonesia harusnya buku-buku. Begini Kenapa gurunda larinya ke kualitasnya. Alkitab? Kalau Gurunda ingin dapat ikut gelar. bahasa Arab, Begini maka gelarnya. namanya Al-Kutub. Nggak malu dia. Sucinya aja Al-Conor, bahasa Al-Conor. Yunani. Nggak malu dia. Sampai Indonesia berbahasa Indonesia itu kita Iya. nomor. Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya Biblos itu buku-buku, bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Itu apa? ya, buku-buku itu adalah kumpulan pernyataan yang dituliskan buku-buku itu seperti buku yang Lukas, buku dituliskan Markus, buku Matius, dengan terdiri adanya dari sejarah. beberapa buku. Nah, kalau Terdiri dari Al-Quran itu beberapa buku. Al-Conor. Dicampur Hasil lagi dongeng. ada Nah, itu buku dari fakta. terjemahan kitabnya orang Yahudi. Di situ ada Al-Quran buku tidak bisa Yeremia. dibuktikan Di dengan situ ada sejarah. Di Yang situ namanya ada Al-Conor Yeremia, di itu. situ ada Mazmur, di situ ada Al-Conor. Kejadian. Itu artinya kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku itu namanya Al-Kutub dalam bahasa Arab. Al-Conor. Jangan kau paksakan, tidak boleh kau menggunakan kata Alkitab karena itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Arab, makna bentuk kata di dalam bahasa Arab itu memenuhi makna konseptual, bukan kemudian bunyi-bunyian. Jadi kita jangan kau sebut Alkitab. Buku itu disebut Al-Kutub. Itu yang sudah dituliskan Kalau pingin kali menggunakan bahasa Arab, pingin kali keturutan Islam, pakai kata Al-Kutub, jangan Alkitab. Karena itu salah kaidah bahasanya, nggak nyambung. Dengarkan saya. Itu adalah sesuatu yang sudah dituliskan. Dengarkan saya. Dalam bentuk bahasa Arab oleh itu terbagi tiga. penulisnya. Yang pertama mufrad, Makanya yang tidak kedua bisa musanna, dibuktikan dengan yang ketiga sejarah. jama atau jamu. Itulah bukti Al-Conor. Kalau disebut kitab, kalau disebut kalau disebut kutub itu kitab-kitab. Nah, sedangkan Biblos itu kumpulan Ini buku-buku. tiba-tiba kategori Kalau jutaan kalian kumpulan buku-buku begini itu kualitas tidak bisa disebut Al-Kutub, tidak bisa. Dia harus disebut Al-Kutub karena menggunakan bahasa Arab, ada kaidah, tidak bisa sembarangan. Ya udah, Nah, sedang rata-rata aja punya akal. itu. Nah, sekarang kita masuk ke esensi Al-Kutub. Sebentar, Kita gini, masuk Bang ke Juma. esensi Bang Juma. Al-Kutub sesuai tema. Bang Juma, Apakah Al-Kutub sebentar. itu ajaran sehat? Sebentar. Kita jawab nih. Sebentar Bang Juma, sebentar. Itu ajaran Ya. setan, Al-Kutub. Sebentar, gantian dulu bicaranya. Coba Bang Juma cari dalam kamus besar bahasa Indonesia Al-Kutub artinya apa? Silakan. Al-Kutub itu bukan bahasa Indonesia. Kok cari di kamus bahasa Indonesia? Gimana orang ini? Coba cari Alkitab di dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Alkitab tidak ada arti di situ. Cuma diterangkan di KBBI Alkitab adalah kitab sudah, agama berarti kamus Kristen. besar bahasa Loh, Indonesia. itu bukan bahasa Indonesia. Yang Alkitab masuk- itu bukan bahasa Indonesia. Aduh, gimana? Di mana? sih ini? Coba tunjukkan. Di mana dikatakan Alkitab itu bahasa Indonesia? Di mana? Lebih Anda parah tunjukkan. longornya ya. Sebentar, teman-teman, sebentar. Buka Biar kita kamera. Diskusinya Buka dewasa. kamera. Silakan ada tunjukkan KBBI Enggak. tentang kata Alkitab apakah bahasa Indonesia atau bukan. Silakan, saya tunggu. Kamus besar bahasa Indonesia pernah baca nggak? Ya jelas dong. Berarti Sekarang- kamus besar bahasa Indonesia menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke. Di kamus Tapi besar, sebentar Bang Juma. Silakan. Sebentar. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Alkitab ada dua Adalah? pengertiannya. Yang pertama? Pertama, kitab suci agama Kristen terdiri atas. Sebentar dulu, sebentar dulu Bang Juma, sebentar, santai ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan Alkitab punya dua pengertian ya. Satu, kitab suci agama Kristen terdiri atas
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kamus besar bahasa Indonesia. 2. Isi Al-Quran. Nah, sekarang kita gunakan yang mana ini? Nah, sekarang kita kembali ke asal kata. Asal katanya apa? Asal katanya kan di situ. Saya nggak tahu asal katanya dari mana. Gantian. Mulai ngaco. Sekarang gini, ketika Anda masuk ke KBBI, KBBI kan menjelaskan Alkitab, kitab suci agama Kristen, terdiri dari PL dan PB, ya kan? Tidak menjelaskan makna bahasa kan? Ya enggak lah. Nah, makanya artinya ini bukan bahasa Indonesia. Siapa bilang? Loh, mana bahasa mana? Faktanya dia Penjelasan. sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia. Oh, enggak. KBBI cuma menjelaskan kata Alkitab itu kitab suci orang Kristen dan kitab suci Al-Quran, betul? Ya sudah, betul. Nah, sekarang kita kembali kepada pemaknaan dulu. Pemaknaan apa? Pemaknaan kata Alkitab ini. Kalau ini itu mangga berasal dari bahasa apa? Sabar dulu, mangga bahasa Indonesia. Mana? Tapi kalau Alkitab, Baca dulu sejarahnya. kalau Alkitab Gimana itu, sih ini? tunggu, Alkitab itu bahasa apa? Alkitab di dalam kamus besar bahasa Indonesia punya dua pengertian. Satu, kitab suci agama Kristen terdiri atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2, isi Al-Quran. Selesai. Apalagi? Baik. Nah, kalau kita melihat dari pemaknaan KBBI terhadap kata Alkitab ini, ada nggak diterangkan bahwa Alkitab itu adalah bahasa Indonesia? Nggak ada. Namanya udah kamus Nggak besar ada. bahasa Oke, Indonesia. maka muncul pertanyaan. Asal kata Alkitab itu dari bahasa apa? Jadi kamus besar bahasa Indonesia. Asal kata, asal kata, maksudnya gimana? asal kata yang kita tanya, asal kata Alkitab itu dari bahasa apa? Ya aku nggak tahu lah. Nah, mulai ngaco kan? Mulai. Tengah-tengah. Dia nggak tahu katanya. Dia nggak tahu lah dari mana. Dia nggak tahu. Makanya saya jelaskan nih. Saya jelaskan. Diam. Saya jelaskan ya. Termasuk yang saudara siapa ini? Satpol PK. Dengarkan kalian berdua. Otaknya tabur tahu, Alkitab itu. Siapa yang ngomong otaknya Alkitab tadi? itu bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu dalam tata bahasa Arab, nahwu sorab, itu berasal dari kata kitab yang berarti mufrad, bentuk tunggal. Bukan banyak, tapi tunggal. Makanya disebut kitab atau Alkitab. Satu kitab. Sedangkan kalau kita melihat kitabnya orang Kristen dan kitabnya umat Islam, kitab umat Islam itu kan cuma satu, yaitu Al-Quran. Maka satu kitab Al-Quran ini disebut Alkitab karena cuma satu kitab. Orang Kristen menggunakan kata Alkitab itu tidak cocok. Kenapa? Karena kitabnya orang Kristen bukan cuma satu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, belum lagi 13 dari Paulus, belum lagi ambil kitabnya Yahudi. Berarti banyak kitab. Maka kalau diarabkan secara tata bahasa, kitabnya orang Kristen itu Arabnya adalah Al-Kutub. Bukan Alkitab. Sudah. Tapi Al-Kutub. Nah, Sudah. sekarang ketika Anda masuk ke KBBI bukan menjadi tolak ukur kebenaran sebuah asal usul bahasa untuk penamaan. KBBI hanya memberikan ruang bahwa kata Alkitab digunakan untuk kitab orang Kristen, digunakan untuk isi Quran. Kembali kepada bahasa Alkitab itu sendiri, dia memiliki makna konseptual yang tidak bisa asal bunyi. Dia memiliki kaidah ilmiah yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi Alkitab artinya merujuk kepada satu kitab. Al-Kutub merujuk kepada banyak kitab yang dibekukan menjadi satu bundel, satu edisi kemudian. Sedangkan original teks penamaan Biblos itu jelas adalah Tabiblia bahasa Yunani. Ketika Tabiblia di Indonesiakan maka artinya adalah buku-buku. Ketika diarabkan menjadi Al-Kutub. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan kalian tercerdas. Silakan. Satu dulu biar saya jelaskan. Ini makanya kalau main hafalan ini susah kita diskusi dengan. Main hafalan Google, searching Google. Ya, sebentar dulu. Biar saya silakan tanggapi, kau searching ya. Google-mu juga silakan. Sebentar, agar kata dari nama Bible-mu dalam bahasa aslinya silakan. Google, AQ buatan kafir. Silakan kau masuk cari bahasa aslinya kitabmu. Begini, itu Bang Juma tadi menceritakan tentang dari sudut pandang bahasa Arab. Saya ya karena Alkitab bahasa Arab. Sebentar gantian dong. Tadi Anda bicara saya berikan loh kebebasan. Kok kepanasan? Saya ketika saya enggak panas, cuman mengarahkan aja kemiringannya. Atau gini aja, Bang Juma. Bang Juma bisa diskusi nggak?
Ini kan diskusi. Ya sudah, diam dulu kalau gitu. Aku bicara. Iya udah, makanya suruh Ya. ini perempuan domba betina ini diam. Serigala betinanya suruh diam. Sebentar dulu, sebentar. Iya. Kalau Bang Juma menceritakan dari sudut pandang bahasa Arab, saya tidak komentar. Ya karena memang bahasa Arab. Sebentar, aduh gimana? Oh iya, sorry. Lanjut. Ya. Tapi saya membuka kamus besar bahasa Indonesia. Alkitab tertulis punya dua pengertian. Jangan saya ditarik-tarik ke Arab. Di dalam dunia ini ada yang namanya homonim, persamaan kata tapi berbeda makna. Nanti jangan-jangan orang Karo dimarahi sama orang Jawa ketika menggunakan kata manuk untuk ayam. Orang Jawa bilang, enggak, manuk itu burung. Kamu menggunakan bahasa Jawa ya. Ini kan akhirnya tarik-tarikan seperti anak kecil berebutan permen, ya. Ya mari kita gunakan kata-kata kita itu sesuai dengan maksud dan tujuan kita dong. Kita punya bahasa Indonesia. Ya, rujukan kita ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah menyimpulkan, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menyimpulkan, ya, menggarisbawahi, ya, bahwa pengertian Alkitab dua. Kenapa harus kita protes? Ya silakan proteslah ke sana, ke Menteri Kebudayaan sana. Jangan kita yang bertengkar-tengkar di sini gitu loh. Itu namanya diskusi yang dewasa. Ini kok dipaksa. Alkitab harus bahasa Arab. Emang hanya Arab saja yang punya huruf-huruf Alkitab. Alkitab itu bukan kayak huruf A, L, K, I, T, A, B. Bukan seperti itu huruf Arab. Cobalah kita berwawasan lah, berdiskusinya dewasa lah, berlogika lah. Jangan main klaim-klaim gitu, nggak enak didengar orang. Paham ya? Oke, udah. Sudah? Ya, saya singkat aja, nggak sepanjang lebar. Oke, baik. Nah, sekarang KBBI baru dibikin tadi pagi. Alkitab itu berakar dari bahasa Arab yang udah ribuan tahun. Tidak bisa Anda menjadikan sebuah aspek kebenaran atau pembenaran dalam agama Anda hanya berdasar kepada KBBI. Bila mana menabrak disiplin ilmu. Kalau agama Anda menabrak disiplin ilmu, berarti agama Anda bermasalah. Kenapa saya katakan menabrak disiplin ilmu? Bahasa Arab itu ada memiliki ilmu baku yang tidak bisa ditawar-tawar. Sama seperti Yesus. Yesus itu nggak boleh dipakai dengan menyebutnya dengan kata kucing. Kucing saya berbunyi meong-meong. Yesus saya berbunyi meong-meong. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu penamaan terhadap satu manusia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel. Nggak boleh diganggu-gugat. Kalau diganggu, maka itu namanya meludahi ilmu pengetahuan. Nah, agama Anda terciduk. Sabar dulu. Belum apa-apa, jangan panas. Bukan agama panas, Anda kepanjangan Anda diskusinya. Agama Anda terciduk memperkaos bahasa Arab dengan mengambil kata Alkitab masuk kepada pengertian terhadap kumpulan buku-buku yang berasal dari Barat. Itu mencederai ilmu pengetahuan. Maka ketika ada agama mencederai ilmu pengetahuan, agama itu agama tidak beres. Sebentar, Satpol. Agama Satpol. yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Sebentar, Nah, Satpol, sekarang kamu kok kena teguran? Sebentar, Satpol, kamu kok kena teguran tuh? Pertanyaan saya, tolong dijawab. Murid-muridnya si Pertanyaan saya. Nembak saya. Sebentar. Pertanyaan saya, kamu tidak ada nilai untuk ditombak. Kau bukan siapa-siapa. Pertanyaan saya kepada Kristen sedunia. Apa bahasa Indonesia dari Biblos? Jangan ke bahasa Arab ya, jangan ke bahasa Arab. Tapi apa bahasa Arabnya, apa bahasa Indonesianya Biblos? Saya tidak tanya makna. Saya tidak tanya makna, sinonim atau apapun itu, persamaan katanya atau persamaan makna, saya tidak tanya. Yang saya tanya bahasa Indonesia untuk kata Bible itu apa? Silakan. Oke, sudah. Ya, ini yang dipotong-potong ya. Saya punya Alkitab berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Covernya tertulis Alkitab. Di dalamnya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu saya terima. Kalau kita berbicara tentang huruf A, I, R, huruf A, I, dan R itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau kita berbicara tentang sejarah, ya Inggris dulu baru ada Indonesia. Jangan nanti marah-marah orang Inggris. Air itu artinya udara, bukan benda cair. Kan jadi seperti anak-anak gitu. Makanya begini, kita harus menghormati tiap-tiap negara punya bahasa.
Jangan karena mirip lalu kita klaim itu milik saya. Ini aneh loh. Bagi saya aneh. Bung. Ketika sama hurufnya lalu disebutkan, oh itu punya saya. Yang Ini saya anak-anak, tanya, Pak. Biblos Indonesianya apa? Gimana sih ini, saya belum selesai dari potong-potong. Terlepas Anda telah mengambil bahasa Kita Arab. nggak bisa diskusi nih. Anda nggak bisa diskusi kayaknya. Jawab dulu. Saya kan bertanya. Ya, Bible diterjemahkan Biblos. menjadi Alkitab. Oh, bukan terjemahan Gimana itu. tuh Anda keberatan? Itu bukan terjemahan. Wih, Ya, turun aja, turun. Tunggu. Turun. Panas. Nah, teman-teman ya, dia memaksakan asal sama huruf punya dia. Ini seperti anak-anak rebutan mainan. Karena mirip mobil-mobilnya dibilangnya itu punya saya gitu loh. Dia tadi ya teman-teman ya, dia berbicara saya berikan loh kebebasan. Ya toh. Tapi ketika saya berbicara dipotong-potong sama dia. Bukan dewasa namanya diskusi seperti itu teman-teman. Sudah jelas saya sampaikan ya, Alkitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah dijelaskan. Jangan karena ada kemiripan lalu kita katakan itu punya saya. Paham nggak teman-teman? Bang. Aneh loh seperti itu cara berpikirnya. Izin Bang. Ya toh? Halo. Ya, silakan Bang. juga. Kita berlogika lah diskusinya lah, jangan main klaim-klaim kayak gitulah. Oke, siap. Logika ya Bang. Iya. Jujur Bang. Jujur. Abang kan ngerti sebenarnya Alkitab. Nggak usah ngeliat bahasa Indonesia aja. Itu kan Alkitab. Coba Abang di Google atau Dola atau apapun, asal usul kata Alkitab. Kok asal usul? Sudah jelas saya tunjukkan Bang ya. Saya nggak mau kesana kemari saya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkitab memiliki dua makna. Apalagi mau diributkan gitu loh. Betul. Kata KBBI memang dua makna. Tetapi sebenarnya kita runtut Bang, bukan masalah benar enggaknya. Kita runtut. Sebenarnya yang dimaksud itu Alkitab itu akar katanya itu sebenarnya dari mana? Ternyata diserap di bahasa Indonesia. Makanya di KBBI menyesuaikan hal yang sudah terjadi seperti menjadi Alkitab orang Kristen dan ada yang di Al-Quran. Makanya lah tersebut di KBBI. Tapi sebenarnya akar usulnya itu dari kata bahasa Arab. Coba Abang searching Google atau apapun tetap dari bahasa Arab yang punya makna tersendiri dari al dan kitab. Gitu Bang. Itu kalau menurut Abang kan? Bukan menurut saya memang. Ya, karena coba Abang aja cari ilmunya. Bukan Abang tadi yang barusan ngomong. Jadi menurut siapa yang Abang ngomongkan tadi itu? Bukan menurut diri sendiri. Itu memang ilmunya Bang, bukan menurut saya. Kita bisa cari itu menurut yang Abang pahami. Dengar Abang ya. Menurut yang Abang pahami situ, saya tidak komentar. Kalau itu pengetahuan Abang ya nggak masalah. Ya toh, itu kan hak Abang. Hak Abang seperti itu ya oke silakan. Jangan dipaksakan saya harus seperti Anda gitu loh, nggak boleh. Oke. Ya, saya punya referensi gini Bang sebentar ya. Saya punya referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu referensi saya. Saya tidak berreferensi tentang bahasa Arab, tidak. Saya jujur loh orangnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkitab itu memiliki dua arti. Selesai. Kan singkat saya kalau berpikirnya kan. Ya memang saya paham. Setiap orang yang punya pemahaman masing-masing. Cuma saya kan cuma sharing ini Bang. Jadi KBBI memang betul yang Abang patokan atau acuannya Abang KBBI itu betul-betul sama sekali. Cuma ya dimengertikan KBBI kan yang sudah terjadi di zaman sekarang ini, dia tidak menerangkan bahwa itu sebenarnya dari Arab atau gini, tidak. Tapi kalau kita kepingin ngerti KBBI itu kenapa ya ditulis seperti itu, kita cari asal usul kata Alkitab itu seperti apa, dari mana. Itu akan keluar Bang, artinya al dan itu. Dan akhirnya diserap sama bahasa Indonesia karena mayoritas dulu Muslim, zaman dulu Muslim, dan dipergunakan sama orang Islam, orang Kristen, dan sudah berapa tahun sudah berlangsung, jadilah di KBBI.
Itulah yang disebutkan KBBI-nya. Cuma sharing bang. Oke, Nggak ada kita sharing ya. masalah. Oke, siap. Ada beberapa kata yang diserap dari bahasa Indonesia ternyata maknanya berubah dari bahasa aslinya. Harus kita tolak itu. Contoh kiper. Kenapa kiper jadi penjaga gawang? Padahal kiper itu artinya penutup. Hah? Berbeda kan? Tapi kita akui ya udah kiper artinya ya penjaga gawang artinya kan. Kita pahami itu secara Indonesia. Ya toh? Banyak loh bahasa garpu, ya garpu itu bahasa mana? Portugis. Kenapa kita gunakan hanya untuk yang makan padahal garpu itu bisa untuk membuang sampah? Kita tolak itu. Oh nggak bisa, garpu itu harus bermacam-macam artinya gitu. Di Indonesia garpu itu artinya cuma satu, yaitu untuk makan. Padahal garpu berasal dari bahasa Portugis itu bukan hanya untuk makan. Paham nggak sampai sini, Pak? Makanya kita kadang-kadang kita ya. Paham. Enggak. Serapan. Gini bang. Iya banyak. Maaf Contoh mau begini motong. lagi. Ini terakhir bang. Sebentar. Contoh air. Air itu sudah lama digunakan oleh orang Inggris, artinya udara itu. Tapi kenapa Indonesia menggunakan kata air jadi benda cair? Berhak orang Inggris marah-marah sama kita. Air itu hurufnya sama loh, A-I-R. Kenapa kalian dijadikan jadi benda cair? Bisa marah loh orang itu. Makanya kita bang berwawasan dong. Ya, kita harus menghormati pendapat orang. Kesamaan dunia ini banyak yang serupa, tapi nggak sama. Hurufnya serupa, tapi maknanya nggak sama. Ini harus kita hormati. Tapi saya lihat tadi teman-teman abang itu nggak menghormati, ya nggak menghormati privasi orang. Karena sama langsung marah-marah gitu loh. Kita kan punya privasi masing-masing bang, gimana? Tapi kalau abang berpendapat begitu ya saya tidak komentar ya. Itu berarti karena saya di Indonesia. Itu loh bang, makasih. Oke bang. Nah ini terakhir aja bang. Setelah itu turun saya. Gini bang, maksudnya saya sekedar sharing, bukan berarti saya ini gini enggak ada. Cuma yang pemahaman saya, yang saya punya ilmu seperti itu, memang seperti itulah adanya. Masalah itu menjadi yang seperti abang kata dari air menjadi gini, memang itulah dilema dialektika zaman sekarang. Jadi ada yang hilang, adapun itu. Cuma kalau kita ingin mencari tahu asal usulnya, misalkan air, asal usulnya dari mana sih? Nah, kan kita bisa tahu. Oh mungkin dari Inggris kata bang. Ya oke. Nah itu sekedar pengetahuan aja bang. Wawasan namanya kan. Nah, kata Alkitab dari mana sih? Bukan berarti patok. Oh itu Indonesia. Kenapa kita nggak mencari tahu asal usulnya? Sekedar itu aja bang. Oh ya udah jadi bahasa Indonesia sekarang serapan. Udah sekedar gitu aja kok bang. Nah kan tambah berpikir tuh, oh kenapa ya kok bisa jadi Alkitab? Kan cuma wawasan bang, nggak ada salahnya gitu kan bang ya? Gitu dong bang. Oke, saya izin turun bang ya. Oke, makasih bang ya. Oke, makasih. Satpol kenapa tadi kena pelanggaran tuh Satpol? Iya, tadi kan itu di tombak-tombak yang di bawah, yang semua naik itu tadi tahu bang? Ya. Yang semua naik pengikutnya si Gurunda, aku liatin profilnya. Makanya ndak ada aku naikin pas si Gurunda itu tadi di atas, Gurundanya umat Umi. Halo, Jadi selamat dari sini siang. lah ya. Bang Ginting. Lama tak Saya jumpa tahu ya lah Bang Bang Ginting. Logika. Selamat. Abang Logika. Ya. Semua yang dibacakan si Gurunda kan tadi hasil searching Google. Al dari bahasa Arab, kitab dari bahasa Ibrani, makanya digabungkan jadi Alkitab, kumpulan buku yang tertulis. Nah itu abang. Jadi mereka merasa Alkitab ini adalah sesungguhnya sempurnanya itu semuanya bahasa Arab. Al yang dari bahasa Arab, kitab dari bahasa Ibrani, gitu nah bang. Tapi sok belagu. Sudahlah omong kosong. Sudah Bang Ginting, ayo kita mulai Bang Ginting. Ini kita Oke. teruskan tema Aki Sumba tadi. Oke. Tema apa lagi? Alkitab lagi? Dibahas. Kan ini masalah penamaan ya kan. Nah, persoalannya Bang Ginting di sini
pada zaman dahulu Islam terlebih dahulu ada di Indonesia ini, di Nusantara ini. Nah, udah satu diam dulu ya. Nah, terus bagaimana kitabnya Kristen itu mencaplok kalimat-kalimat atau penamaan dari kitabnya umat Islam itu terang nyata karena di dalam apa namanya tempatnya sendiri sebagaimana di Yunani sana tidak dinamakan Alkitab ataupun di Romawi sana tidak dinamakan kitab tapi Biblos atau Bible. Nah, ketika masuk ke Indonesia, Kristen masuk ke Indonesia, di mana untuk menyederhanakan bahasanya kitabnya orang Kristen itu kalau dinamai dengan nama aslinya yakni Biblos itu akan menyulitkan untuk penamaan, bahkan tidak akan dapat menyerupai apa yang menjadi keyakinan umat Muslim karena memang tujuan orang Kristen atau tujuan kekristenan itu kan untuk memurtadkan umat Islam. Nah, disinilah sebentar, jangan ke sana dulu Bang, itu nggak boleh. Jangan tujuan umat Kristen memurtadkan Islam itu kan berarti tendensinya negatif ya. Kita mau diskusi secara berwawasan lah. Iya Bang Giting, masa Bang Giting tidak tahu saya dari dahulu? Nah, iya, persoalannya memang visi misi gereja kan itu Bang Ginting. Mualaf, kamu lihat dulu ini Alkitabku apa ditulis? Apa ditulis? Sudahlah kau diam aja. Sudah kau diam darimu. Sudah kau diam. Kenapa tidak digunakan tadi bahasanya Yunani? Apa ditulis? Sudah kau diam. Ini ditulis apa? Sudah kau diam dulu lah. Lo kan kau yang ngomong tadi, kenapa tidak digunakan dengan bahasa Yunani? Ini nih. Apa ini? Kau bukan levelku, sudah. Ini matamu itu matamu pakai dulu umat Umi. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Ini baca kau bilang kenapa tidak digunakan bahasa Yunani? Ini apa ini? Kesurupan. Matamu mana matamu? Oh, ku congkel juga matamu. Ini matamu mana ini matamu? Bang Giting, suruh diam dulu moderatornya itu. Bang Logika tadi kan dia bilang, kenapa kalian tidak menggunakan bahasanya Yunani Biblos? Ini apa matamu ini? Yang ku bilang di Indonesia, di Nusantara. Ini matamu apa? Di Nusantara dikatakan Alkitab. Ini matamu ini dituliskan apa? Wah, kau ini diam dulu lah. Kau tak ada ilmunya. Matamu dikasih tunjuk, kau bilang nggak digunakan bahasa Yunani. Sudahlah, Dombiwati. Kau bukan levelku. Kau ini matamu fakta di sini, botol. Umat dongeng. Umat dongeng matamu kemana? Kamu yang bilang tadi tidak digunakan bahasa Yunani. Ini apa? Martole. Diam dulu kau. Ini matamu kemana? Baca buta huruf. Asli. Coba nampakkan wajahmu. Kan kamu tadi ngomong tidak digunakan bahasa Yunani. Ini apa? Di Indonesia tidak digunakan. Ini apa ini? Dari Indonesia ini. Ini negara Arab aku ini. Memang. Negara Arab aku ini tuh. Suruh moderatornya tuh diam dulu. Ini apa ini? Bible botol. Ini bahasa Indonesianya Bible. Melancau nih, Cibai. Tapi makanya disebutkan dengan sinonimnya di bahasa Indonesia Alkitab botol. Jangan kau merasa kau Alkitab. Sudahlah kau diam, Cibai. Hai, lancau. Bahasa Arab. Kami bangga putra-putri Indonesia berbahasa Indonesia. Tiba-tiba kau bangga bahasa Arab. Botol. Sudah diamlah kau lancau. Ini Bible, matamu. Lancau, diamlah dulu. Kau tadi yang bilang, kenapa kalian tidak menggunakan bahasa Yunani? Ini apa? Di Indonesia mana ada digunakan? Memangnya kau bisa? Memangnya kau bisa berbahasa Yunani? Makanya belajari sinonim. Memangnya kau bisa berbahasa Yunani? Bahasa Indonesia adalah bahasa serapan. Makanya belajari terminologi. Nih. Sinonim daripada Bible itu Alkitab yang diambil dari bahasa Arab dan Ibrani. Ini Bible dari bahasa Yunani. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran ini matamu kau bilang tadi tidak digunakan, nggak dipakai. Makanya disitulah yang sedang dipermasalahkan. Ini nggak dipakai matamu baca.
Diambil dari apa? Matamu baca, Bilang tadi dari bahasa Arab kan, dari bahasa Ibrani dan Arab kan. Itulah Kalian yang bilang sedang tadi, kenapa dibahas. kalian Lancau, tidak goblok juga pakai nih. bahasa Yunani? Matamu bahasa apa itu? Asli ku congkel juga matamu nih babi. Matamu itu bahasa apa itu? Baca. Matamu umat ummi. Buta huruf. Nah, coba kau tadi kan Buta bilang huruf, baca, dari baca. bahasa apa? Diserap dari ditulis bahasa Alkitab. apa? Ada ditulis Diserap dari Alkitab di bahasa situ. apa? Ada. Diserap dari ditulis bahasa Alkitab. apa? Ada. Diserap dari bahasa apa? Ada bahasa ditulis Alkitab itu di situ diserap pakai Alkitab. bahasa apa, Lancau? Kau tadi kan memperebutkan bahasa kosakata Alkitab. Ada ditulis Alkitab ada. Ada di Alkitab gue ini ditulis nih dari sampai ke bawah nggak ada. Udah aku diam, nggak ada ilmunya kau. Ada ilmumu, botol. Masih ditunjuk fakta, kok bilang nggak dipakai bahasa Yunani? Satpol PP, ini bukan pasar. Coba berdiskusi yang baik. Dia tadi yang ngomong di bahasa Yunani Iya, itu kan boleh namanya ngomongnya sama dia. Biblos. Santai. Kenapa kalian tidak pakai bahasa Yunani? Otak setengah, coba dulu. Ditunjuk di matanya. Biarkan dia ngomong, Kau biarkan bukan dia, jangan tandinganku. bersuara. Diam. Kau bukan Biarkan dia anuku. Sok-sokan mulutnya itu nah. Ini kau Kenapa juga kau Galileo. kesurupan? Kan dia yang ngomong tadi. Terus Kenapa kau kalian tidak kesurupan menggunakan kenapa? bahasa Yunani? Ini apa? Bukankah kau tadi sudah ngomong Ini bahwasanya apa? Alkitab itu diserap dari Galileo, bahasa baca. Arab? Galileo monyong. baca. Ada ditulis Alkitab, ada. Baca, matamu. Terus kenapa disebutkan Alkitab? Itu yang sedang sinonim dibahas. bahasa serapan daripada Bible. Botol. Daripada Bible yang mana? Kau merebutkan bahasa, kau di sini kosakata, kau di sini berkelahi. Hah? Itulah bodohnya ini. Sementara Indonesia, Apa yang sedang dibahas, Indonesia kau pula tidak ngomong memiliki kesurupan. bahasa. Indonesia memiliki bahasa serapan. Ya, kau merebut kau bahasa Indonesia dari tadi. ngomong aja bangga-banggakan bahasa belepotan. Arabmu dari tadi. Ngomong aja Dari belepotan tadi dengan kau nenek-nenek. bangga-banggakan bahasa Arabmu. Ngapain kau tinggal di sini? Ya iyalah. Ya Orang kamu memang pindah ke sana, Islam itu ke bahasa Arab, Al-Quran untuk sana berbahasa pergi kau Arab. pindah. Cemananya kau. Ngapain kamu pindah? Bangga-banggakan. Ngapain kau di sini? Tapi kau Ngapain? colong juga. Kalau kau membanggakan bahasa Arabmu di Indonesia, Ya, dibanggakan. Kau colong juga, tapi kenapa kau matamu colong juga? Bible ini bukan Kenapa bahasa kau Arab. colong juga? Ini Itu loh. Bible Kenapa bukan Kristen bahasa colong Arab. Kamu juga? apa? Kalau tidak Kamu dapat apa? dibanggakan, Kamu kenapa apa? dicolong juga? Ini bukan Itu yang bahasa sedang Indonesia Bible. dimasalahkan. Botol kau. Cibai. Cibai. Alkitab. Tidak ada Alkitab ditulis di sini. Mana? Cibai. Ada Alkitab. Sudah kau diam. Kau Nggak ada turun di sini, Cibai. nah. Cibai, turun Tadi kau. kau sama si gurundamu naik ke atas. Cuma diamlah memperebutkan kau, kosakata. Cibai. Bahasa Alkitab. Alkitab dari bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa kami. Tidak malu. Yang harusnya malu tuh kalian. Kalian yang harus itulah malu. umat ummi yang memperebutkan yang tidak penting. Kenapa kalau tidak penting, kenapa kalian gunakan? Kalau tidak penting, kenapa Orang sudah mencari digunakan? bagaimana tinggal di bulan. Lah kalau kalian memperebut kosakata bahasa Indonesia yang diserap daripada bahasa-bahasa lain. Oh, Cibai ini. Orang tak ada Bahasa ilmunya ikut Indonesia, debat. bahasa formalnya aja banyak diserap dari bahasa Inggris. Bahasa sehari-hari diserap daripada bahasa Melayu. Botolnya ini orang. Emang ada Indonesia punya bahasa? Oke. Sejak kapan Indonesia punya bahasa? Boleh saya bertanya satu pertanyaan? Kalau kalian jangan teriak. pintar, boleh saya boleh saya Didikan budak Boleh huruf saya yang bertanya? begini. Ya udah, nggak apa-apa. Satpol PK, coba pakai telingamu. Boleh saya bertanya? Kita udah selesai ya? Boleh? Satpol PK. Kalau kamu menuntut Galileo, tadi Bible kan gurundamu ke atas ini naik memperebutkan bahasa Alkitab kosakata. Sementara di Google katanya dia hasil Google. Hasil Iya. Google lah yang dibawa gurundamu tadi ke atas. Ini belum selesai, Di Google Marco. aku cari al berasal dari bahasa Arab, kitab berasal dari bahasa Ibrani.
Nah, si Gurundamu mengklaim Alkitab itu adalah bahasa kami, bahasa Quran, katanya tadi. Kemudian diturunkan abang ini karena hanya memperebutkan kosakata bahasa itu doang. Oke, baik, Naiklah baik. si mualaf Oke, diam, ini, diam. si mualaf Oke, oke. ini Aku sudah mengungkit mengerti. kembali, dengarkan aku dulu, mengungkit kembali tadi narasi-narasi daripada Gurundamu. Oke, baik, baik. Dengarkan, dengarkan dulu aku baru kau nanti jawab. Mengungkit kembali bahasa-bahasa narasi daripada si si mualaf ini. Kemudian dia berkata, kenapalah kalian itu bang? Kalian harus belajari. Memang Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Katanya, sedangkan bahasa Yunaninya adalah Biblos, kata dia. Nah, aku sudah menunjukkan Alkitabku. Ini tertulis Bible. Matanya mengatakan bahwa aku ini bukan ilmu yang sebadan. Berilmu, bukan kau ilmuku, bukan kau lawanku. Panjang sekali. Botol. Panjang sekali. Saya akan bertanya. Botol. Ini Dikasih kan fakta. memperdebatkan kosakata. Ditunjukin on cam. Bible tertulis. Malah dibilang aku ini bukan lawannya. Ngomong terus. Mana gitu loh. Udah bahas betul-betul aja, udah diskusi bagus-bagus aja. Bahasanya nggak usah begitu bahasanya satu. Yang direbut itu kosakata bahasa. Iya, udah ngerti. Yang tidak ada bermakna tujuan hidup gitu loh. Gak ada ilmu ke sana. Udah ulang. Gak ada ilmu. Gak ada hubungannya tujuan mau ke surga bukan. Tujuan mau kebutuhan hidupmu bukan. Dulu dia, Bang. Ini mau berkelahi kosakata. Kosakata yang diserap bahasa Indonesia. Bible Alkitab adalah menjadikan sinonim ke bahasa Indonesia. Oke, sudah. Semuanya bahasa serapan. Udah dulu. Emang ada bahasa Indonesia? Emang ada bahasa Indonesia? Satpol, kamu kan ada bahasa Indonesia asli. Kamu kayaknya tahu mengerti bahasa. Coba saya bertanya nih. Apa yang dimaksud dengan walau alam? Itu memang bahasa Indonesia. Iya, kamu bilang kan kamu mengerti bahasa. Aduh, matilah aku ini. Oh, mati jangan lah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tahu bahasa Arab, Islam harus tahu bahasa Arab. Nggak usah teriak-teriak, ngomong biasa aja. Betul. Ya, kalau Islam kan wajib harus mengetahui bahasa Arab. Jadi kamu tahu semua yang tertulis di Quranmu itu bisa kau baca, bisa kau artikan tanpa kamu kemena. Bisa kamu mengartikan. Buktinya banyak kalian yang naik ke Edis, ke Mata Pisau, disuruh baca. Kenapa kalian tidak bisa baca? Giliran ditanya. Loh kan kamu tadi yang ngomong, saya ini orang Indonesia, bukan orang Arab. Cukup kamu saja orang Arab. Jangan kamu Arab-Arabkan saya. Saya bukan orang Indonesia, orang Arab. Tapi kitabmu harus tahu bahasa Arab. Loh, dari mana aku tahu harus bahasa Arab? Oke, baik. Di mana dalilnya? Kalau kau memang dalil ada, satu huruf itu kau dapat pahala, harus kamu tahu bahasa Arab. Pelan-pelan asap. Gimana sih gini? Gak sesak Kau memaksakan. Gimana nih Bang logika kita ini? tinggal di Indonesia ini. Sabar. Baca bahasa Arab, nggak baca terjemahannya. Ini gimana? Saya ini orang mau belajar, kita dengar. Baca dong bahasa Arab. Nah. Gini, aku tanya aja ke kalian. Adakah bahasa Indonesia? Sekarang aku tanya aja. Lagi. Kamu dan aku adalah satu negara. Negara berarti bahasa Indonesia. Sekarang aku tanya sama kamu, adakah bahasa Indonesia yang asli? Aku tanya. Ada bahasa Indonesia yang asli? Ada. Ada enggak bahasa Indonesia yang asli? Ada. Bisa enggak kau jawab? Turunlah kau. Enggak ada otakmu. Tenang. Coba kalian naik ke atas. Kalian tahu enggak? Ada bahasa Indonesia asli? Ada? Hah? Sejak kapan ada kita punya bahasa Indonesia asli dari dulu? Orang semuanya bahasa Indonesia ada bahasa serapan semua kok. Satpol itu orang tuh lari atau diturunkan tadi? Aku turunkan aja bang. Tenang. Mereka itu gini bang. Istilahnya hanya mengajak kelahi untuk memakai bahasa yang kita pakai. Bang, tadi abang dengar enggak mualaf bilang apa?
kenapa kalian tidak memakai biblos? Aku tunjukin tulisan Bible. Dibilangnya aku ini bukan ilmu untuk sebanding dengan dia. Katanya, gimana menurut abang tadi sama si mualaf si botol itu? Ya. Kan dia yang bilang tadi bang, kenapa kalian tidak menggunakan